Halo semuanya, ketemu lagi dengan Hana. Kali ini saya akan membahas tryout sosiologi. Kita mulai dari nomor berikut ini. Nomor 10. Dani seorang remaja yang selalu melakukan berbagai kegiatan melalui internet, mulai dari bermain games sampai memesan keperluan sehari-hari. Ia selalu membeli secara online. Hal ini menunjukkan Dani melakukan bentuk interaksi sosial titik-titik. Nah, kita lihat ya. Interaksi sosial adalah apa? Hubungan ya. Hubungan timbal balik antara seorang individu dengan individu lain. Nah, di dalam interaksi sosial kita mengenal ada kontak sosial dan komunikasi ya. Kalau kontak sosial itu bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sementara komunikasi adalah bagaimana pesan yang kita sampaikan kepada orang lain. Nah, berkaitan dengan apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu disebut sebagai kontak sosial. Kontak sosial itu dibagi dua. Ya. Yang pertama adalah kontak sosial primer, yaitu kontak sosial yang terjadi secara langsung. Artinya seorang individu dengan individu lain itu bertemu secara langsung. Misalnya bertatap muka, bersalaman, ya, bertukar senyum, ngobrol secara langsung dan lain-lain. Nah itu ya, itu kontak primer. Kemudian ada juga kontak sekunder. Nah, kontak sekunder adalah kontak yang melalui perantara. Jadi dia tidak berhadapan langsung dengan orang yang dituju ya, tapi biasanya melalui perantara. Misalnya bisa lewat jasa online gitu ya, jasa driver misalnya ya, kalian GoFood gitu kalau sekarang, atau GrabFood, maaf ya, misalnya seperti itu. Kemudian kalian bertelepon, kemudian kalian menggunakan Skype, video call dan lain-lain ya. Artinya itu melalui perantara ya. Nah, kita kembali ke soal yang tadi. Jadi, tadi ada seorang remaja yang selalu melakukan berbagai kegiatan melalui internet. Mulai bermain game sampai memesan keperluan sehari-hari dan membeli secara online. Membeli secara online artinya kita menggunakan media ya, atau menggunakan jasa dari pihak penyedia ya, jasa. Nah, jadi itu termasuk apa? Bentuk interaksi yang bagaimana tadi ya? Ini adalah merupakan bentuk interaksi yang sekunder ya. Nah, di sini kan tidak ada pilihannya, jawaban yang sekunder tidak ada. Jadi kita lihat tadi, kalau misalnya kontak itu merupakan kontak sekunder adalah merupakan kontak yang terjadi secara tidak langsung ya, yang ini. Nomor 11. Kelompok yang keanggotaannya berjumlah kecil, terjadi kontak mendalam dan berulang-ulang, berinteraksi secara face-to-face oleh Charles Horton Collie disebut kelompok titik-titik. Kita lihat ya, kemarin kita sudah membahas tentang kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, sekarang kita membahas tentang kelompok sosial yang teratur. Ya. Dikatakan sebagai kelompok sosial yang teratur karena kelompok ini memiliki ciri-ciri tertentu. Bentuk kelompok sosial yang teratur, misalnya ada istilah in-group, out-group, ya, kelompok primer dan sekunder, kelompok paguyuban dan patembayan, kelompok formal dan informal, atau ada juga yang disebut dengan membership group dan reference group. Kita lihat ya. Contohnya ada in-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Jadi misalnya kalian bersekolah di suatu SMA, maka kalian akan menganggap bahwa teman kalian yang berasal dari luar SMA itu sebagai out group ya, sementara teman-teman kalian yang satu SMA itu sering dianggap sebagai in group. Jadi ada in group, ada out group ya, kalian sudah tahu. Nah, kemudian ada kelompok primer, ada kelompok sekunder. Kelompok primer itu dilihat dari apa? Kelompok primer itu dilihat dari jumlahnya. Biasanya jumlahnya itu sedikit ya, atau kecil. Karena itu hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat tatap muka, karena sedikit kan jumlahnya. Ya, jadi antara individu yang satu dengan individu yang lain itu saling mengenal dengan baik. Nah, sebaliknya dengan kelompok sekunder. Kalau kelompok sekunder biasanya jumlahnya itu sudah sangat banyak, sehingga antara satu individu dengan individu yang lain kadang-kadang tidak saling mengenal. Ya, dan biasanya hubungan yang terjadi juga karena adanya kepentingan tertentu atau yang bersifat pamrih. Kemudian ada juga disebut dengan kelompok paguyuban dan patembayan. Ya, patembayan adalah paguyuban yang memiliki ikatan sangat kuat. Ya, jadi saling mengenal dengan baik.
Sementara Patembayan adalah kelompok yang biasanya jumlahnya sangat banyak dan juga kelompok yang dibentuk untuk kepentingan tertentu, ya. Misalnya berdirinya suatu perusahaan, ada hubungan yang bersifat kontrak gitu atau perjanjian. Nah, jadi biasanya interaksi yang terjadi itu adalah interaksi yang tidak terlalu akrab, ya, atau hanya untuk kepentingan tertentu dan kemudian biasanya lebih cepat memudar, ya. Kemudian ada kelompok formal, yaitu kalau kelompok ini disusun melalui koordinasi atau struktur tertentu. Sebaliknya ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang terbentuk tidak karena adanya kesengajaan atau tidak sengaja dibentuk adanya koordinasi atau struktur, ya, tapi kelompok yang terjadi bisa kapan saja di mana saja. Misalnya kita berteman dengan orang-orang di sekitar kita, itu termasuk kelompok informal, ya. Kita hidup dalam satu keluarga, itu juga kelompok informal. Kemudian ada kelompok yang disebut dengan membership group, yaitu kelompok keanggotaan. Jadi merupakan kelompok yang secara individu, secara fisiknya, ya, menjadi bagian dari kelompok tersebut. Contoh, misalnya kita sebagai anggota DPR. Secara keanggotaan, secara fisik, kita adalah anggota DPR. Tapi ada juga yang disebut dengan reference group. Reference group adalah merupakan kelompok yang melatar belakangi seseorang atau suatu individu, ya. Reference group ini misalnya gini, kita berasal dari suku Jawa, kita berasal dari suku Sunda, atau kita beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Itu adalah latar belakang dari seseorang, ya. Nah, biasanya reference group ini banyak menentukan sikap kita dalam suatu kelompok. Contoh gini misalnya, tadi secara membership group kita adalah anggota DPR, ya. Jadi secara fisik kita adalah anggota DPR, tetapi kita akan berpikir tentu berdasarkan latar belakang kita. Bisa kita berpikir berdasarkan latar belakang suku atau pemikiran ideologi tertentu, atau misalnya berdasarkan kepercayaan yang kita anut. Nah, itu yang disebut dengan reference group, ya. Jadi kelompok yang melatar belakangi seseorang. Nah, kembali ke soal tadi, ya, kalau ada kelompok yang jumlahnya kecil, kemudian kontak mendalam dan berulang-ulang dilakukan secara face to face, nah maka itu tadi termasuk bentuk kelompok apa? Yaitu bentuk kelompok primer. Nomor 12. Sandi seorang anak direktur perusahaan yang bergaya hidup mewah. Sayangnya, perusahaan orang tuanya mengalami kebangkrutan, sehingga Sandi tidak bisa melanjutkan sekolah dan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Bentuk mobilitas sosial yang dialami Sandi termasuk mobilitas sosial titik-titik. Nah, kembali lagi, ya, kita membahas tentang mobilitas sosial. Seperti tadi saya jelaskan, ada berbagai macam bentuk mobilitas sosial, ya. Ada yang vertikal, horizontal, intragenerasi, dan antar generasi. Jadi bisa kita lihat bahwa pada awalnya gitu, ya, Sandi itu adalah seorang anak yang bergaya hidup mewah. Tapi karena perusahaan orang tuanya bangkrut, maka dia mengalami kesulitan. Artinya standar hidup Sandi berubah, ya. Yang tadinya dia kelas atas menjadi kelas bawah. Maka di sini yang terjadi adalah termasuk bentuk mobilitas sosial yang mana? Tentunya ini adalah merupakan bentuk mobilitas sosial yang turun, ya, atau disebut sebagai mobilitas apa tadi? Vertikal turun. Nomor 13. Perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku atau ras disebut titik-titik. Nah, ini kita akan belajar tentang berbagai macam istilah, ya. Nah, istilah ini biasanya digunakan dalam konsep peranata keluarga, ya. Dalam peranata keluarga ada yang disebut dengan bentuk-bentuk perkawinan, ya. Nah, berdasarkan bentuk perkawinan itu bentuk-bentuknya bisa dilihat, ya, dari beberapa kategori. Contohnya, bentuk perkawinan bisa dilihat dari asal-usul kelompoknya. Ada yang disebut dengan eksogami. Eksogami artinya perkawinan yang terjadi antara kelompok yang berbeda. Ya, contoh misalnya apa eksogami itu? Misalnya orang Jawa menikah dengan orang Batak. Nah, itu yang disebut dengan eksogami. Karena apa? Karena dia menikah dengan orang yang berbeda latar belakang kelompoknya atau asal-usulnya. Sebaliknya, ada yang disebut dengan endogami.
Endogami adalah perkawinan yang terjadi dengan orang yang berasal dari kelompok yang sama, ya, endogami. Jadi misalnya orang Jawa menikah dengan orang Jawa lagi, ya, atau orang Batak menikah dengan orang Batak lagi. Itu disebut endogami. Kemudian sekarang perkawinan bisa dilihat dari status sosialnya. Kalau status sosialnya sama, misalnya kelas atas menikah lagi dengan kelas atas, ya, misalnya apa golongan bangsawan menikah lagi dengan bangsawan, maka itu disebut homogami. Jadi dia menikah dengan orang yang statusnya sama, ya, disebut homogami. Tetapi ada juga yang disebut dengan heterogami. Heterogami itu berarti perkawinan yang dilakukan dengan status sosial yang berbeda. Misalnya, anak bangsawan menikah dengan rakyat jelata. Seperti itu, ya. Itu misalnya yang disebut dengan heterogami. Nah, kemudian perkawinan bisa dilihat juga dari jumlah pasangannya. Kalau misalnya pasangannya hanya satu, gitu ya, setia pada satu pasangan, gitu ya, itu disebut monogami, ya. Sebaliknya, kalau pasangannya banyak, itu disebut poligami, ya. Nah, jadi kalian tahu ya, ada yang apa satu pasangan monogami dan poligami. Kalau kita di Indonesia lebih banyak apa pada bentuk poligami dalam arti seorang suami dengan banyak istri, ya. Padahal arti poligami itu bisa berarti banyak suami dan juga bisa banyak istri juga. Tapi kalau di Indonesia kita hanya mengenal bentuk laki-laki yang memiliki pasangan yang banyak perempuannya gitu ya. Nah itu ya. Jadi kita lihat di sini kita sudah tahu sekarang kalau perkawinan terjadi antara pria dan wanita yang berlainan suku atau ras, berarti itu termasuk kategori bentuk perkawinan apa tadi? Eksogami, ya, yaitu berasal dari kelompok yang berbeda. Nomor 14. Kelemahan metode observasi antara lain titik-titik. Ya, nah kita lihat ya, ini adalah merupakan bentuk apa metode penelitian. Jadi ketika kita melakukan penelitian, ada berbagai macam metode, ya, atau bagaimana cara mengumpulkan data, yaitu bisa melalui observasi atau pengamatan, bisa melalui wawancara atau saling tanya jawab langsung, ya. Kemudian ada metode angket, yaitu ketika kita membuat selebaran gitu ya, untuk menampung gitu ya pendapat dari orang-orang yang kita jadikan target penelitian. Ada juga yang berupa studi literatur. Kalau studi literatur adalah studi referensi, ya. Jadi kita melakukan penelitian dengan mendapatkan data-data dari referensi atau dari literatur atau dari dokumen-dokumen yang ada. Ya. Nah, sekarang kita lihat tadi yang ditanyakan adalah tentang observasi. Ya. Metode observasi atau pengamatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita lihat dulu ya. Pertama adalah kelebihan metode observasi atau pengamatan. Apa saja kelebihannya? Bahwa metode observasi ini akan sangat bermanfaat apabila kita ingin melakukan pencarian sebuah fakta yang ada. Ya, jadi kita betul-betul langsung melihat fakta yang ada. Kemudian yang kedua, bahwa kelebihan dari observasi adalah menciptakan suatu bentuk media yang juga objek di mana sangat nyata tanpa manipulasi. Jadi kita langsung berada di satu tempat yang sama, ya, tanpa manipulasi. Misalnya tidak seperti kalau kita nonton dari video. Kalau video kan bisa di setting gitu ya, atau video itu bisa diedit. Tapi kalau dengan observasi secara langsung itu kita mendapatkan hal yang nyata. Kemudian observasi sangat mudah dilakukan, iya, karena hanya menggunakan panca indera saja, gitu ya. Kita melakukan observasi. Kemudian melakukan kegiatan observasi itu bagi seorang siswa akan merasa lebih tertantang ya, karena akan meningkatkan aktivitas ya untuk terjun langsung dalam hal yang kita amati. Nah itu kelebihannya. Kemudian ada juga kekurangannya dari metode observasi atau pengamatan ini. Yang pertama adalah persiapan yang dilakukan akan sangat lama ya, karena kita akan menunggu saat yang tepat untuk melakukan pengamatan. Kemudian juga membutuhkan biaya dan juga tenaga yang lebih besar. Tentu saja ya, kalau kita misalnya melakukan pengamatan di mana kita ingin meneliti sejarah Inggris, kemudian bagaimanapun juga kalau pengamatan ya kita harus datang ke Inggris. Tentu memakan biaya yang cukup besar ya, karena kita harus mempersiapkan dulu biayanya. Dan juga menggunakan tenaga yang besar. Karena apa? Karena kita secara fisik akan terlibat langsung dalam pengamatan tersebut. Nah, kemudian objek yang dilakukan penelitian akan menjadi lebih rumit ya, karena kita mengamati misalnya banyak orang.
maka itu akan menjadi sesuatu yang rumit sekali dalam kegiatan observasi. Ya, dan tadi juga ya akan memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, itu ya, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari observasi. Nah, jadi jawaban nomor 14 adalah kelemahan metode observasi antara lain. Nah, kita bisa tahu jawabannya tadi ya, bahwa observasi atau pengamatan membutuhkan waktu yang lama. Tidak bisa sebentar ya, karena kita mengamati objek yang cukup lama. Nomor 15. Perbedaan penelitian komparatif dari penelitian historis adalah, nah kita lihat ya, ada beberapa macam bentuk penelitian. Ada yang disebut dengan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji sesuatu hal. Ya, bisa eksperimen sosial, bisa juga eksperimen secara sains gitu ya. Biasanya kalau eksperimen sains itu dilakukan dalam laboratorium. Kemudian ada juga penelitian yang komparatif. Kalau komparatif artinya membandingkan, ya kan komparasi itu membandingkan antara peristiwa yang terjadi di satu tempat atau satu masyarakat dengan peristiwa yang terjadi pada masyarakat lain, ya itu disebut komparasi atau perbandingan. Kemudian ada juga penelitian yang bersifat historis. Kalau penelitian yang bersifat historis artinya penelitian yang melakukan objek kajiannya itu terjadi pada masa lalu, ya. Kita melakukan kajian tentang apa saja hal yang terjadi dari masa lalu. Kemudian, dilihat dari metodenya, ada yang disebut dengan penelitian kualitatif dan ada penelitian yang kuantitatif. Penelitian yang kualitatif biasanya bentuknya merupakan penelitian yang deskriptif. Jadi dia tidak perlu mengumpulkan data berupa angka-angka ya dalam penelitian kualitatif. Jadi biasanya dalam penelitian kualitatif kita hanya menceritakan sesuatu saja atau bersifat deskriptif. Sebaliknya, dalam penelitian yang bersifat kuantitatif, artinya kita menggunakan penghitungan angka-angka. Biasanya di sini menggunakan rumus-rumus statistik. Ya. Nah, kita kembali ke nomor 15 tadi. Jadi kalau dilihat ya, perbedaan penelitian komparatif dari penelitian historis adalah pada apanya, gitu ya. Yaitu yang mana? Komparasi, jadi membandingkan antara yang satu dengan yang lain, ya, pada suatu kejadian. Sementara tadi kalau penelitian historis adalah kita melakukan penelitian yang terjadi pada kejadian yang terjadi pada masa lalu. Artinya yang berbeda yang mana? Yang berbeda adalah pada masanya atau waktu penelitiannya, ya. Kalau komparatif itu artinya kita melakukan penelitian yang terjadi gitu ya pada saat ini ya. Sementara kalau penelitian historis itu adalah penelitian yang terjadi pada masa lalu ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Nah, demikianlah tadi pembahasan tryout sosiologi ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ya, jangan lupa terus belajar kembali ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.